Mari buka lawatan Tuhan atas setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Oh Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut
terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Kami tahu rancangan yang ada di dalam-Mu itu adalah pasti. Kami tahu rencana-Mu indah bagi setiap kami ya Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, ajar kami mengerti apa yang menjadi isi renungan-Mu ya Tuhan, yang akan kami dengar saat ini. Berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 25 Juli 2023. Kita akan bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan melalui perenungan pada hari ini dengan tema kekuatan doa. Saya percaya saudara sudah membaca di dalam kitab Yesaya 37, 2 Raja-Raja 19, 2 Tawarikh 32, dan Mazmur 76. Saya akan membacakan beberapa ayat yang mendasari daripada renungan kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan dan membacanya. Lalu ia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa kepada Tuhan demikian. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertakhta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah semua kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Arahkanlah telinga-Mu ya Tuhan, dengarlah. Bukalah mata-Mu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk menghina Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh ilah-ilah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukan Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu belaka, sehingga mereka dapat dibinasakan. Karena itu ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya semua kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau sendirilah Tuhan. Itu bacaan kita yang diambil dari Yesaya 37 ayat 14 sampai dengan yang ke-20. Saya akan lanjutkan dengan ayat 33 sampai 35 yang berkata demikian. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan melepaskan anak panahnya ke sini. Ia juga tidak akan maju dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok pengepungan. Melalui jalan ketika ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikian firman Tuhan. Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya demi aku dan demi Daud hambaku. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada hari ini, kekuatan yang asal kata dari kata kuat, memiliki pengertian yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi gerak. Kekuatan adalah salah satu unsur kondisi fisik yang penting dalam berolahraga karena dapat membantu meningkatkan komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketetapan. Menurut seorang ahli, kekuatan adalah kemampuan untuk menggerakkan sebuah massa dan untuk mengatasi suatu beban melalui suatu kerja otot. Kekuatan berarti kemampuan untuk mengeluarkan tenaga secara maksimal dalam suatu usaha tertentu. Kekuatan seseorang dapat terus ditingkatkan, namun bisa juga terjadi penurunan kondisi kekuatan seseorang jika terjadi suatu kejadian tertentu. Nah, tema kita hari ini adalah kekuatan doa. Dalam bacaan firman Tuhan, Raja Hizkia menaikkan doanya di saat justru dia sedang lemah. Hizkia dan kerajaannya berada dalam kondisi diancam
untuk ditumpaskan oleh Raja Asyur yang juga mengancam negeri-negeri lain. Hizkia berada dalam situasi yang lemah, tidak memiliki kekuatan perang terhadap pasukan Asyur. Hizkia datang kepada Tuhan Allah Israel yang dia percaya adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas seluruh bumi dan alam semesta. Diketahui bahwa doa adalah sarana berjumpa dan melakukan permohonan kepada Tuhan dengan kerendahan hati, bahwa pendoa tidak mampu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Doa adalah keluh kesah seseorang kepada Tuhan. Doa menjadi sebuah kekuatan dalam jiwa seseorang, membuka pintu-pintu yang telah tertutup, dan doa juga mampu memberikan kemenangan. Dalam Matius 7 ayat yang ke-7, Tuhan berfirman untuk meminta, mencari, dan mengetuk pintu agar terjadi suatu kekuatan untuk mujizat bagi pendoa. Kekuatan doa harus dengan hati yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dalam segala perkara. Dapat kita baca dalam Markus 11 ayat 24. Bahkan kekuatan doa mampu menyembuhkan orang sakit. Saudara dapat membacanya dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Apa yang dilakukan Raja Hizkia sehingga dia dan kerajaannya mendapatkan perlindungan Allah? Yang pertama, Raja Hizkia tidak takut saat mendengar kata-kata dari pasukan Asyur karena dia percaya kepada Tuhan Allah. Dapat saudara baca dalam ayat yang ke-6 sampai ke-7. Yang kedua, Raja Hizkia saat menerima surat ancaman kerajaan Asyur tidak mengumpulkan pasukannya terlebih dahulu, tetapi dia langsung pergi ke rumah Tuhan dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara dapat membaca di dalam ayat yang ke-14. Yang ketiga, Raja Hizkia menyembah Tuhan dengan mengingatkan Tuhan dalam doa-doanya akan janji-janji Tuhan baginya. Hizkia menyampaikan kedaulatan dan keajaiban Tuhan. Saudara dapat membacanya di dalam ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, di saat ada masalah, biarlah kita tidak lari kepada hal-hal lain. Selain lari, datang kepada Tuhan untuk pertolongannya di dalam doa. Doa memiliki sebuah kekuatan yang ajaib. Doa orang percaya dan bertekun akan mampu mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik karena ada Tuhan yang melindungi dan memberikan mujizatnya. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Pembacaan dan perenungan kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami supaya pada saat kami ada masalah, kami langsung datang kepada Engkau Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar, memberikan arahan, dukungan, dan kekuatan. Biarlah kami senantiasa hanya percaya kepada Engkau saja yang mampu memberikan mujizat-mujizat dan berkat-berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.